Oke, baik lagi di lokasi kita adalah di Jemparingan. Nah, sekarang saya bersama Bapak siapa di sini? Pak Komar. Pak Komar. Oke, Pak Komar di sini itu coba sedikit cerita Jemparingan itu apa sih, Pak? Oke, terima kasih. Assalamualaikum anak-anak. Ini saya dari Jemparingan Parikesit Cungkup, ya, ada di daerah Ngesti Harjo, Kasihan Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Ya, ini kita sedang belajar untuk kegiatan panahan tradisional. Ya, panahan itu ada dua, ada modern dan ada tradisional. Kalau untuk panahan modern itu membidiknya dengan cara berdiri. Ya, kemudian kalau untuk panahan tradisional atau kita sebut jemparingan atau gagrak Mataram itu memanahnya sambil duduk. Dan biasanya kalau untuk kegiatan lomba atau geladen kita pakai jarik. Dan juga pakai baju sorjan, pakai belangkon atau pakai ini udeng ini seperti Bapak ini Pak Iqmal ya, ini yang dipakai ini udeng. Jadi seperti itu. Oke, berarti dari segi kostum aja dia sudah berbeda ya, Pak? Iya, betul. Kalau di sini berarti ada lomba ya, Pak ya? Kita ada lomba, tapi namanya bukan lomba. Kita geladen atau gladi, itu artinya latihan bersama. Karena di sini kan kita mengacu kepada kebudayaan. Jadi kita nguri-uri budaya. Dan ini tidak hanya di Jawa saja, di Madura, di Bali, kemudian di Jawa Timur, di Jawa Barat itu ada kegiatan jemparingan ini. Oke, berarti hanya di Pulau Jawa. Di luar Jawa juga banyak. Sekarang sudah mulai merambah ke Kalimantan, Sumatera, itu sudah mulai ada kegiatan jemparingan. Jemparingan ini sejak kapan sih, Pak, adanya ini? Jadi untuk jemparingan ini sebenarnya sudah ratusan tahun yang lalu ya, karena memang jemparingan ini adalah kegiatan untuk di Kerajaan Mataram. Ya, biasanya hanya para bangsawan, para raja-raja, dan mereka biasanya menggunakan jemparingan ini karena sambil duduk dia membicarakan tentang bisnis, kemudian tentang kemajuan kerajaan dan lain sebagainya. Nah, di perkembangan itu akhirnya masyarakat luas diperkenankan atau diperbolehkan untuk belajar jemparingan. Oke, berarti ini olahraga kerajaan awalnya. Berarti yang mau coba di sini adalah orang-orang dari keturunan raja. Benar ya, Pak ya? Oke, sekarang kita merasakan menjadi bangsawan ya. Oke, berarti bangsa kerajaan. Ya, siapa? Pak, boleh Pak sedikit cara teknik mungkin pengenalan alat dulu ya, Pak. Perbedaan yang modern dan tradisional seperti apa? Coba, Pak. Jadi untuk jemparingan ini dulu awalnya kita memanahnya itu tidak pakai membidik ya, jadi seperti ini. Kita hanya menggunakan perasaan saja. Pakai perasaan. Alatnya agak beda ya. Jadi kita tidak pakai membidik. Kemudian di tahun 53. Di tahun 53 ya, Pak. Oleh Paku Alam ke-8 ini diperkenalkan melepaskan anak panah dengan cara membidik ya, seperti ini. Ada perbedaan di tahun 50 ya. 53. 53. Ya, karena harapannya kegiatan panahan tradisional ini bisa masuk di PON waktu itu. Oke, berarti akan siap dipertandingkan secara nasional. Ya, dan dulu sudah dipertandingkan, namun sekitar 5 atau 6 tahun terakhir ini ditiadakan lagi. Oke, siap, baik, Pak. Dan ini untuk alat-alatnya, ya, kalau ini semua bahannya, perbedaannya kalau panahan modern kan bahannya fiber ya, lebih ringan gitu. Betul. Nah, kalau di kita ini benar-benar dari bambu dan ini kayunya itu juga bisa macam-macam, bisa kayu sawo, kayu nangka, dan hampir semua kayu bisa. Artinya dari tumbuhan ya, masih tradisional, bahan alami banget. Semua orang sebenarnya bisa bikin ya. Kemudian bambunya ini yang khusus karena ini harus bambu petung dan usianya itu sudah tua, sekitar 5 tahun. Jadi harus ada standarisasinya juga. Makanya biasanya yang bisa bikin gendewo, ini namanya gendewo. Ya. Bukan gendruwo ya. Iya, beda ya. Kan menakutkan ya. Ini gendewo. Gendewo ini namanya suhu. Namanya empu ya. Dan ini untuk anak panah ini juga terdiri dari bambu petung. Kemudian ini bedor besi, ya. Kemudian ini bulunya ini bisa bulu unggas atau bulu mentok atau bulu kalkun. Ya. Kemudian ini ada namanya nyenyep. Ya, atau nok. Nok ya. Ini Jadi benar-benar bahannya semua tradisional. Mantap. Oke, Pak, secara teknik untuk pemula
itu bagaimana penjelasannya? Ya, ini nanti akan kita praktekkan ya, Oke. kita praktekkan karena memang untuk jembaringan ini cara melepaskan anak panahnya harus duduk. Harus duduk. Kita coba ya. Ya, ini Oke, Pak. sekarang kita akan masuk ke sesi belajar cara melepaskan Tekniknya anak ya, Pak. panah. Iya, Oke, iya, chest iya. dig out. Yes, Oke, siap. sip. Oke, anak-anak semua ini kita akan memperagakan bagaimana cara membidik atau melepaskan anak panah ya. Dan kita awali dari cara duduknya. Ya, ini perbedaannya dengan panahan modern. Untuk panahan tradisional, kita duduknya untuk yang pria bersila. Moga silakan dipraktekkan Pak Ahmad ya. Ini untuk duduknya seperti ini. Ya. Nah, ini duduk bersila. Kemudian menghadapnya juga menghadap ke kita ya, menghadap ke saya. Nah, seperti ini. Kemudian kita peragakan untuk cara memegang gendewanya. Monggo silakan bisa diperagakan. Ya. Ini tangan kiri lurus. Ya. Tangan kiri lurus, kemudian gendewa ini sudah persiapan untuk kita pasang anak panahnya. Di sini ada lubang jendela, ini untuk tempat anak panah. Ya. Jendela. Ya, itu untuk tempat anak panah. Kemudian di sini ada bulu atas sama bawah ya. Ini posisinya seperti ini dan seperti ini di atas. Ini yang benar, yang satu ini yang di atas. Ya, silakan dimasukkan. Nah, sampai terdengar bunyi klik ya. Itu berarti sudah anak panahnya sudah siap untuk dilepaskan. Kita akan peragakan cara melepaskan anak panahnya. Untuk gendewa silakan untuk diangkat. Ya, dimiringkan ya, dimiringkan biar tidak mudah jatuh. Kemudian ditarik sampai ke pipi atau dadu, ya. Ditahan beberapa saat, ya. Kita hitungin ya, 1, 2, 3, dilepaskan. Nah, seperti itu cara untuk melepaskannya, ya. Kita coba untuk yang anak panah kedua, langsung saja. Ini uniknya ya, untuk tradisional ini cara duduknya aja sudah berbeda. Nah, seperti ini. Nah, ini untuk pria, cara duduknya dengan cara bersila. Kemudian untuk yang putri, ini dengan cara simpuh. Ya, mungkin bisa diperagakan untuk cara simpuhnya. Pakai yang ringan aja. Ya, kalau untuk putri duduknya simpuh ya. Untuk yang putri bisa simpuh, bisa juga bersila, tetapi untuk yang pria harus bersila. Ya, nanti kalau yang pria duduknya simpuh nanti jadi mbak atau jadi bu ya. Jadi ini kita peragakan untuk putri. Ya, sama. Ya, seperti itu. Satu lagi, coba lagi. Kemudian di sini ada untuk mereka yang takut tangannya terkena tali, ini bisa menggunakan deker atau pengaman ya, pengaman tangan. Kemudian untuk jarinya juga ada finger tap, ini biar tidak mudah sakit untuk jarinya. Biasanya untuk yang pemula ini sakit ya. Ya, kita peragakan. Ya, seperti itu. Ya. Oke, ini tadi untuk cara melepaskan anak panah di olahraga jemparingan ya. Oke, sementara itu kita akan masuk ke sesi berikutnya. Ibunya udah terlalu. Oke, baik anak-anak semuanya, inilah tadi kita sudah memperagakan dengan berbagai macam cara kita, mulai dari cara memegang, kemudian cara melepaskan dengan target sasaran ya. Oke, untuk itu silakan kalian nanti
Jika kalian memilih salah satu atau tema di upaya melestarikan budaya nasional melalui olahraga tradisional, salah satunya Jembaringan itu, silakan dikembangkan dengan tema yang sesuai yang kalian pilih. Oke, sampai ketemu dan selamat untuk mencoba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.